بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Seperti biasa kita lanjut di buku At-Tibyan. Kita masih di bab ke-6 di masalah yang ke-50. Itu bab 6 sudah masalah yang ke-50. Kita belum selesai, masih ada berapa masalah atau berapa masalah ilmiah maksud di sini atau bahas baru setiap kali. Hari ini bab istihbab talabul qiraati thayyibati min hasan saut. Artinya apa? Artinya kadang-kadang kalau saya baca sendiri bosan. Suka kalau ada yang baca, kalau ada suara indah, bagus, saya suka. Itu sunnah dari para sahabat, tabi'in juga, mereka ambil contoh itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Nabila baca sedikit-sedikit biar kita jelasin. Ya, masalah ke-50. Sunnah mencari guru Al-Quran yang baik dan bagus suaranya. Lihat guru Al-Quran. Terjemahnya di sini bukan guru. Kalau mau maksud bab di sini bukan guru, bukan seharus guru. Kadang-kadang masih murid. Masih murid, kita lihat bacaannya sudah bagus, tapi masih murid saya. Bisa suruh fulan baca. Saya ingat waktu kita belajar qiraat sab'ah, Sayyid Ali Ba'alawi, Masya Allah, hafizahullah, orangnya baik sekali. Suaranya indah sekali. Kalau dia masuk salat di Darul Mustafa, kita semuanya sudah luar biasa. Tapi ada beberapa orang dari orang Afrika. Suaranya bagus sekali. Mereka murid teman saya sendiri langsung ini. Kita lagi belajar sama guru kita ini namanya Ali Sayyid Ba'alawi. Akhir kita mulai dari jam 4 sampai sebelum azan 15 menit aja. Kadang-kadang itu jam 5, setengah 6 sudah mulai. Ya, malas, sudah ngantuk. Guru kita tanya, bilang sama satu itu orang Afrika namanya Ma'mun. Ayo Ma'mun baca 2 halaman. Suaranya bagus sekali, subhanallah. Ya, kita segar lagi. Ini bukan maksud terjemahnya bukan dari harus guru, kadang-kadang murid, kadang-kadang apa namanya ini itu sudah ahli qiraat, kadang-kadang masih belajar, boleh. Boleh, tapi di sini lihat di dalam bahasa Arab istihbab talabul qiraat at-thayyibah, baca yang bagus dari orang yang suaranya indah atau bagus juga. Lanjut ya. Ingatlah bahwa para jemaah ulama salaf meminta para pembaca Al-Quran yang bersuara bagus agar membacanya, sedang mereka mendengarnya. Anjuran Salaf itu yang pertama salaf. Salaf itu kita Syekh dengar salaf, dengar pondok salafi, dengar as-salafus salih itu siapa salafus salih? As-salafus salih itu yang sebelum kita namanya salaf. Sebelum kita semuanya namanya salaf. Bisa dalam bahasa Arab. Kata yang luas sebelum kita itu salaf. Kemarin itu sampai Allah Ta'ala berfirman, بعد ذلك فله ما قد سلف إلا ما قد سلف maaf إلا ما قد سلف, kecuali yang sudah lewat itu namanya salaf. Tapi di sini maksudnya as-salafus salih itu kalau mereka bilang as-salafus salih maksudnya sahabat, tabi'in, tabi'in, sahabat, tabi'in, tabi'in. Ya mungkin bilang 3 abad. Saya sudah pernah jelasin di sini 3 abad atau karena Rasulullah bersabda khairul qurun qarni, itu abad yang paling mulia abadku. Itu yang maksudnya waktu Rasulullah ada. Zaman sahabat itu maksud abadnya zaman sahabat. Waktu Rasulullah hidup, sahabat itu abad yang paling bagus. Habis itu tabi'in yang setelah Rasulullah wafat ada tabi'in yang baru masuk yang Islamnya atau tidak bisa lihat Nabi tapi lihat sahabat.
Jamaah, seluruh jamaah muslimin yang ketemu sama sahabat itu namanya tabi'in. Ada yang tidak bisa lihat sahabat karena sahabat sudah wafat, sahabat sudah pergi ke jihad fisabilillah di luar Makkah, Al-Madinah, di luar pulau Arab itu ada jamaah yang ketiga namanya tabi'it tabi'in. Jadi definisi sahabat adalah itu orang yang melihat Rasulullah, itu sahabi. Ada berapa syarat nanti itu di ilmu usul mustalah. Tabi'i itu definisi adalah orang yang melihat sahabat Rasulullah SAW. Walau dia lahir atau ada di zaman Nabi tapi tidak dapat kesempatan lihat Rasulullah, itu namanya tabi'i. Seperti Uwais al-Qarani. Uwais al-Qarani itu sudah zaman Nabi ada. Sudah dia dewasa, Masya Allah. Tapi dia tidak bisa ikut sampai lihat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia baik sama ibunya. Ibu mertua, orang tua. Tidak bisa tinggalin ibu biar lihat Rasulullah. Itu Rasulullah puji atau memuji orang tersebut yang namanya Uwais al-Qarani. Tapi namanya apa? Namanya tabi'i. Walau di zaman Nabi sudah ada. Sampai Rasulullah bilang sama Umar wa Ali, wahai Umar, wahai Ali, kalau kamu ketemu satu orang namanya Uwais al-Qarani, kamu minta doa dari beliau atau juga minta istighfar. Ini siapa? Abu Bakar, Umar sama Ali. Ali orang yang paling mulia. Umar juga. Tapi karena orangnya itu baik sama ibunya, Sayyidina Umar tanya, bagaimana tandanya? Bagaimana saya bisa ketemu? Rasulullah bilang itu orangnya sudah pernah sakit, bahasa Indonesia apa itu? Membayin apa itu? Membayin yang badannya jadi putih. Namanya apa itu? Tulis namanya. Apa itu Nabila? Nabila, Karina, ayo tolong. Kenapa semua diam? Gak bisa buka. Apa ya, Syekh? Yang sakit kulit itu putih, namanya apa? Ambeien atau apa itu bahasa Indonesia? Ambino atau Costa. Costa, Oh, albino. Albino atau Albino. Costa? Albino sih kan putih-putih. Ya, yang Kusta kulitnya itu semua. putih. Kusta. Hah? Kusta. Boleh Costa. Awal hasil itu yang biasa penyakit yang jadi kulit manusia putih. Dia doa atau ibunya doa atau dia sendiri doa kepada Allah Ta'ala angkat bala itu, Allah Ta'ala angkat bala. Kecuali satu tempat di bawah ini, bahasa Indonesia namanya apa, ketek ya kan. Dia minta Allah Ta'ala angkat bala kecuali satu tempat. Kenapa? Biar dia lihat. Ingat ya, Alhamdulillah Allah Ta'ala kasih sembuh kepada saya ini. Biar ingat karunia Allah Ta'ala. Rasulullah bilang sama sahabat itu orang yang paling mulia setelah sahabatku itu Uwais al-Qarani. Tandanya itu orang sembuh dari sakit tadi bilang kecuali satu tempat seperti dirham atau dinar. Ini yang kita bilang 500 rupiah itu namanya apa itu? Maksudnya kecil. Kecil itu di bawahnya, dia di bawah keteknya biar bisa ingat nikmatullah Ta'ala. Hasilnya karena dia lagi sibuk mengurus ibunya, tidak dapat kesempatan sampai ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat Allah Ta'ala jadikan orang yang paling mulia di orang tabi'in. Di orang tabi'in. Yang paling mulia. Juga Rasulullah suruh Abu Umar sama Ali kalau ketemu minta istighfar dari beliau biar doain. Ya, subhanallah. Sayyidina Umar dalam satu waktu musim haji tanya, ada suku fulan kabilah namanya Murad, ada kabilah Murad kalau di musim haji itu orang yang dari kabilah Murad ayo berdiri. Mereka tahu ini Khalifah Umar bin Khattab, mereka berdiri. Ada dari Murad, dari suku Murad itu kabilah apa itu? Karan. Satu rumah, satu keluarga namanya Karan. Mereka bilang, ya ada. Suruh yang dari Murad semuanya duduk kecuali yang dari Karan. Itu ada berapa orang? Saya mau tanya sama kamu. Ada satu orang di antaramu
sifatnya gini, mereka bilang enggak ada satu orang yang budak kita atau orang yang biasa, kita tinggalin beliau sama kambing, sama sapi. Sayyidina Umar, Abu Bakar, Sayyidina Ali sama Umar pergi tanya, nama kamu siapa? Uwais. Ibnu Man, Ibnu Fulan. Dari mana? Dari ini semuanya karena Rasulullah sudah kasih. Sukunya namanya Murad, keluarganya namanya Qaran. Tapi tidak kasih nama. Kasih tandanya aja, warnanya orangnya warna hitam. Atau mungkin bilang coklat. Kecuali satu tempat di bawah keteknya itu putih, efek penyakit kusta tadi. Ya. Mereka bilang Rasulullah sebut nama kamu atau kasih tahu kamu ada, Allah Ta'ala kasih bahalamu karena kamu baik atau mengurus ibu kamu atau kasih fadilah yang Rasulullah sebut nama Uwais al-Qarani. Suruh kita minta doa atau istighfar dari kamu. Ini Uwais al-Qarani. Hasilnya ini orang tabi'in, tapi orang tabi'in. Setelahnya ada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in itu yang tidak bisa lihat sahabat, tidak bisa ketemu sama sahabat, ketemu sama orang yang seperti Uwais al-Qarani, yang mereka atau jamaah yang setelah wafat sahabat namanya tabi', mereka lihat tabi'. Itu tiga abad yang paling mulia. Rasulullah bersabda, khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Setelah itu Rasulullah kasih sifat yang buruk muncul di jamaah atau di antara orang muslim. Ada berapa yang dusta, ada berapa orang yang sumpah palsu, ada berapa orang yang syahadat zur itu saksi yang palsu juga. Itu Rasulullah bilang setelah tiga kelompok atau rombongan atau jamaah. Tapi yang ikut jalan sahabat, tabi'in, tabi'in bisa masuk di kata ini yang namanya salaf saleh. As-salafus saleh. Ada di antara ulama yang bilang as-salaf itu tiga aja. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Yang lain namanya khalaf. Khalaf. Sama, mirip. Tidak jauh, tapi nama aja. Ya, tapi khalaf juga, khalaf itu mereka bilang khalaf itu berarti turunan dari tiga golongan atau kelompok tadi, sahabat, tabi'in, tabi'in. Yang pertama itu orang yang pertama yang bilang salafus salih itu sahabat, tabi'in dan yang ikut mereka bilang khalaf itu untuk orang yang tidak ikut jalan mereka. Jadi kalau ikut jalan mereka namanya salaf. Kalau tidak ikut, mungkin na'udzubillah nasallahu salamul afiyah jadi ahli ma'asi, itu namanya khalaf. Beda sedikit aja. Tapi hasilnya di sini i'lam anna jama'atan min as-salaf kanu yatlubun. Ini jamaah min as-salaf, banyak dari orang salaf itu minta. Coba baca lanjut. Anjuran melakukan ini disetujui oleh para ulama, dan itu adalah kebiasaan orang-orang baik dan ahli ibadah, serta hamba-hamba Allah yang soleh. Perbuatan itu adalah sunnah dari Rasulullah Itu SAW. cara yang minta dengar dari orang lain itu sudah banyak yang ikut dari salafus saleh, terus orang yang baik, ahli ibadah itu sudah ikut sunnah ini. Terus وهو سنة ثابتة عن رسول الله. Ini sunnah ثابتة عن رسول الله. Terus baca. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW berkata kepadaku, bacakanlah Al-Quran kepadaku. Aku berkata, ya Rasulullah, apakah aku wajar membaca Al-Quran untukmu, sedang kepadamu ia diberitakan? Nabi SAW menjawab, sesungguhnya aku ingin mendengarnya dari orang lain. Buru-buru Nabila, kenapa buru-buru? Belan-belan. Atau mau pergi TK? Enggak, Syekh. Ya. Aman, insyaAllah. Aman, insyaAllah masih aman. Faqad sahha an Abdullah bin Mas'ud. Kita sudah tahu ini Abdullah bin Mas'ud, orang sahabat yang paling mulia di antara sahabat. Semuanya mulia sahabat, tapi ada yang paling dekat. Ini Abdullah bin Mas'ud juga
orang yang bantu Rasulullah bawa sandalnya, bawa air wudhu, bawa siwaknya, kadang-kadang bawa sorbannya atau imamah. Itu kenapa kita bilang mulia? Karena ini ahli khidmah. Selalu sama Nabi dan Abu Hurairah, karena mereka di sini ya, ini satu Abdullah bin Mas'ud belum punya keluarga, belum punya istri anak, jadi setiap waktu sama Nabi Muhammad SAW. Dia bilang satu hari Rasulullah minta saya baca. Coba ulang lagi. Qala li Rasulullah SAW. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, bacakanlah Al-Quran kepadaku. Aku Bacakanlah berkata, kepadaku. Ini lihat. Rasulullah minta orang lain baca Al-Quran kepadanya. Ini kadang-kadang, maaf ya, kadang-kadang kita sombong sedikit. Kalau guru, ya kenapa saya minta dari murid? Saya lebih afdal dari beliau. Ini murid saya. Banyak guru-guru seperti ini sifatnya. Ini bahaya. Kalau di dalam hatimu ada rasa seperti itu, sampai kamu tidak suka atau tidak mau, atau di dalam hatimu gelisah dari yang baca itu murid saya atau murid-murid saya, itu bahaya. Tapi Rasulullah, ini Rasulullah sudah terima wahyu, baca dari Jibril, bisa mudarasah dengan Jibril juga, tapi masih bilang sama Abdullah bin Mas'ud. Biar kita juga bisa ambil pelajaran, ahli Al-Quran itu derajatnya mulia, makamnya di antara masyarakat atau manusia itu yang luar biasa. Ini Rasulullah bagaimana memuliakan Abdullah bin Mas'ud, padahal dia belajar dari Nabi. Juga yang dia baca bukan seperti yang Rasulullah sudah hafal, karena wahyu turun. Juga bacaannya bukan yakin seperti Nabi. Bacaan Nabi sudah Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, sanuqri'uka fala tansa. Kita bantu kamu baca sampai kamu tidak lupa. Ini bin Mas'ud bisa lupa, bisa salah, bisa, tapi ini enggak. Rasulullah bilang, ayo baca kepadaku. Terus aku berkata, ya Rasulullah, apakah aku wajar membaca Al-Quran untukmu, sedang kepadamu ia diberitakan? Allahu Akbar. Ini orang tawadhu. Ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil. Bagaimana saya bisa baca Al-Quran? Quran turun kepadamu langsung. Itu kayak saya bahasa Indonesia bilang, aneh ini gimana saya nggak bisa. Ya Rasulullah juga, karena Rasulullah itu hatinya yang paling bersih, bilang ya bacalah. Tidak lihat ini Al-Quran turun kepada saya atau kepada fulan atau enggak. Bacalah, baca. Ya, tapi kasih alasan. Alasannya apa? Rasulullah berkata, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya aku ingin mendengarnya dari orang lain. Kemudian aku bacakan kepadanya surah An-Nisa. Kenapa buru-buru sedikit-sedikit Nabi? Ya, Syekh. Ini uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku suka dengar dari orang lain. Itu kadang-kadang bisa perbaiki salahmu. Kadang-kadang saya hafal satu kata fathahnya atau hurufnya salah selama 10 tahun, 15 tahun. Sampai saya dengar fulan dalam keadaan fokus, wah ini salah. Bergilihat di al-mushaf, wah berarti saya selama ini salah. Itu sifat kita. Tapi Nabi sudah, Allah Ta'ala jamin. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Sudah. Allah Ta'ala jamin Al-Quran di hati Nabi tidak mungkin lupa atau tidak mungkin ada salah. Kita enggak, kadang-kadang dapat faedah dari situ. Ini yang kita juga pakai di kelas-kelas kita. Satu orang baca, yang lain dengar. Kenapa? Biar bisa tahu salah teman, bisa tahu salahmu sendiri, bisa paham bagaimana cara koreksi dari guru. Ini uhibbu an asma'ahu min ghairi. Terus kemudian aku bacakan kepadanya An-Nisa hingga ketika sampai pada ayat surat Al-Quran, surat An-Nisa, satu surat dari Al-Quran itu
faqara'tu alaihi surat An-Nisa. Itu tidak sengaja. Abu Hurairah, Abu Ibnu Mas'ud tidak sengaja pilih surat An-Nisa atau pilih surat ini atau karena tiba-tiba Rasulullah suruh ayo baca. Dia enggak tahu Rasulullah mau yang mana. Surat apa? Mulai dari mana? Ya mulai bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas taqu rabbakum. Ya, baca. Tapi lihat berapa ayat ini, berapa ayat ini? Ayat fa kaifa idza ini 41. Lihat di sini 41. Berarti dari awal An-Nisa sampai 41 itu hampir setengah juz. Kita bisa lihat. Bisa lihat, coba hitung yang punya mushaf ini. Coba saya bantu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari halaman 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai 41 itu 9 halaman. Setengah juz. Setengah juz Abdullah bin Mas'ud baca, Rasulullah dengar. Oke, la ilaha illallah. Sampai mana? Rasulullah sudah enggak mau baca, enggak. Ayatnya yang dapat itu ayat yang keras. Ayat yang artinya berat. Jadikan Rasulullah SAW sedih. Kenapa sedih? Karena di dalamnya artinya hal yang paling susah atau mungkin Rasulullah rasa ini hal yang berat kepada saya di hari kiamat. Apa itu? Baca, pakai faham? Artinya, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Atas mereka itu ala haula'i syahid. Ini nanti di hari kiamat Allah Ta'ala jadikan setiap nabi saksi kepada umatnya. Oke, ini satu. Yang kedua, kita masuk juga. Berarti Nabi Muhammad nanti saksi kepada umatnya yang kita. Ini sekarang. Hari kiamat saya kasih tahu kepada Allah Ta'ala. Saya sudah sampaikan Al-Quran. Saya sudah suruh ini, saya itu. Semuanya. Oke, Rasulullah nangis, sedih. Kenapa nangis? Kenapa sedih? Karena ada orang yang tidak ikut itu jadi ahli neraka. Rasulullah sayang sama orang yang seperti itu. Hal yang paling berat, waji'na bika ala haulai syahida. Nanti kamu di ayat lain, jelasin juga di ayat lain, Rasulullah sama umatnya nanti saksi kepada umat-umat lain. Itu wahai mereka, Allah Ta'ala tanya, wahai umat Muhammad, ini Musa sudah sampaikan kepada kaumnya atau tidak? Mereka bilang kita saksi, syahid, nashhadu. Kamu sudah. Atau Sayyidina Musa sudah sampaikan kepada umatnya. Wahai umat Isa, Nasara juga. Wahai fulan, umat-umat yang sebelumnya. Terus mereka kaget itu. Mereka bilang, ini gimana? Kenapa mereka tahu Musa sudah sampaikan kepada kita? Kenapa mereka tahu? Maksudnya umat Nabi sama Nabi Muhammad. Jawab umat Nabi Muhammad itu karena Allah Ta'ala sudah sampaikan kepada kita di Al-Quran. Ini kita semua tahu bagaimana cerita Sayyidina Musa sama kaumnya. Kita sudah tahu cerita Sayyidina Isa sama kaumnya. Kita sudah tahu cerita Sayyidina Nuh sama kaumnya. Dari mana itu? Dari Al-Quran. Jadi di hari kiamat kita bilang, ya Allah sudah, karena mereka diingkari. Enggak ada yang sampaikan kepada kita. Musa ini tidak sampaikan. Sampai kita tak dapat saksi ini yang siapa yang umat Nabi Muhammad. Kita semuanya umat Nabi bilang, sudah. Allah Ta'ala tanya, kamu dari mana? Tahu dari mana? Itu yang dari Nabi Muhammad sampaikan kepada kita. Kita sudah paham ini. Ya. Beliau kemudian berkata, Nah, cukuplah Rasulullah bagimu sekarang. setelah dengar bacaan Ibnu Mas'ud ayat ini, dia sudah tidak bisa lanjut. Nangis. Bilang sama Ibnu Mas'ud, hasbuk, sudah cukup. Terus kata apa Ibnu Mas'ud? Nabilah. Lanjut, Syekh. Ya.
Beliau berkata, cukuplah bagimu sekarang. Hmm. Kemudian aku menoleh kepadanya. Ternyata kedua matanya berlinang air mata. Ya, lagi nangis. Berarti ini sunnah yang baca Al-Quran bisa nangis. Alhamdulillah. Tidak, Syekh, saya tidak bisa. Saya tidak bisa nangis. Itu hal yang mungkin kita bilang harus periksa. Harus sharing. Salahnya di mana? Kenapa? Syekh, saya tidak bisa karena tidak paham bahasa Arab. Ya betul, ini alasan mungkin bila. Tapi juga Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Oke. Juga itu kita sudah pernah jelasin kenapa atau sebab kenapa tidak bisa nangis. Kenapa air mata kering atau matanya kering sampai dia tidak nangis dari hal-hal seperti ini, waktu ayat Al-Quran, waktu dapat nasihat yang bagus, waktu dapat peringatan yang berat. Ada berapa orang kalau dengar nasihat atau itu mulai nangis, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah jadikan saya ini, ya Allah itu bagus. Tapi ada berapa orang yang biasa aja baca Al-Quran, dengar nasihat, dengar bait syair, sama. Itu karena hatinya sudah keras, qasi, seperti batu, jadi seperti batu. Ada obat atau tidak? Ya, sudah ada obat. Apa itu? Satu, banyak puasa. Ini sekarang bulan Ramadan. Kita lihat di bulan Ramadan kayak kita dekat sama Al-Quran. Kalau kita baca ya rasanya beda sama bulan lain. Kadang-kadang kalau imam tarawih suaranya bagus sampai saya bisa nangis. Walau saya tidak paham tapi nggak tahu kenapa. Itu salah satu obatin hatimu kalau sudah keras sampai tidak bisa nangis. Oke. Yang kedua, tadabburul Quran. Tadabburul Quran itu yang kita kemarin jelasin. Baca ayat Al-Quran, bahas atau syari fahaman di ayat tersebut. Sesuai fahamanmu. Ya, juga tafakkaru fi ayatillah, tafakkaru fi makhluqatillah wala tatafakkaru fillah. Tafakkur dengan ayat Allah Ta'ala. Yang besar, tanda-tanda itu yang besar yang di bumi. Ya boleh. Silakan. Tapi jangan sama Allah Ta'ala. Barusan tadi sebelum azan. Lagi baca di buku namanya kitab Al-Azamah. Mengagungkan Allah Ta'ala. Namanya kitab. Ada berapa di awal bab itu hadis tafakkaru fi ayatillah wala tatafakkaru fi zatillah. Jangan tafakkur dengan zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, Rasulullah kasih contoh, Allah Ta'ala ciptakan satu malaikat, satu aja. Lihat besarnya berapa? Di antara ini namanya apa? Syahmatul udhun dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak tahu namanya apa. Namanya apa ini? Ayo bantu Nabila, namanya apa Daun ini? telinga. Daun telinga. Oke. Dari daun telinga sampai di sini namanya pundak ya. Dari sini sampai sini itu 300. Jalan kalau mau jalan dari sini sampai sini 300 tahun. Ini besar sekali. Sekarang bisa kasih bayangan panjangnya berapa? Dari sini sampai sini aja. Dari sini daun telinga aja sampai pundaknya. Namanya pundak ya kan? Kalau tidak salah, perbaiki. Oke, sampai sini ini 300. 300 masiratu 300 sana. Dari sini sampai sini. Badannya berapa? ini masih kita lihat ini berapa? 10 cm ya kan? Kalau taruh dua tangan seperti ini 10. Ya paling panjang ini laki-laki yang paling panjang ya bilang 30 cm aja. Tapi ini 300. Ya, jadi kalau kamu mau tafakkur kepada Allah Ta'ala, jangan kamu masuk ke Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala juga Rasulullah tadi di hadis tadi yang baca, tafakkaru fi ayatillah wa la tatafakkaru fi dhatillah. Fa inna baina as-sama' as-sabi'ah wal arsh. Di antara langit yang ketujuh dengan al-arsh atau sama al-arsh itu 70 cahaya. 70 lapis cahaya. 70 lapis cahaya. Ini lampu. Kita lihat ada berapa lampu kalau di dalam satu kamar, bagaimana bisa lapis? Itu luar biasa. La ilaha illallah. Terus wa Qur'anin tadabburu. Yang pertama, kosongnya perutnya, maksudnya banyak puasa, jangan makan banyak, ini biar obat hati yang keras. Yang kedua, tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Yang tadi kita baca. Baca dengan keadaan tadabbur bisa dapat fahaman baru. Jangan bagianmu dari Al-Quran huruf aja. Jangan dapat bagi suara aja. Fulan suaranya bagus, tapi dia tidak perhatian sama arti Al-Quran. Harus tadabbur. Tadabbur berarti masuk. Masuk ke artinya yang kamu kuasa atau bisa atau mampu. Yang ketiga, tadarru'u bakin saat as-sahari. Tadarru'u bakin. Bangun akhir malam tapi dalam keadaan sedih. Minta dari Allah Ta'ala keadaan sedih. Nangis. Ya Allah, bukan pura-pura. Enggak, benar ini. Kalau kita butuh atau keadaan atau hidup kita susah, kita datang kepada orang mungkin bilang yang punya harta, biasa biar ini dia banyak ini, biar keluarin uang harus kita nangis. Ini kamu tidak tahu bagaimana anak saya lah sakit, suami saya, hidup saya, ya nangis. Dia baru kasih. Tapi di hadapan Allah Ta'ala sudah pernah seperti ini atau belum? Ini rahasia, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Kamu tahu diri sendiri. Sudah pernah belum? Ya, Syekh, kadang-kadang ya malas, ya itu salah. Kamu minta obatin hatimu, ya harus ada waktu untuk. Tapi kapan itu? Tadarru'u bakin. Ya Allah, orang yang nangis di saat sahar. Sahar itu yang sepertiga, yang terakhir dari malam. La ilaha illallah. Kada qiyamu yang ketiga apa? Tadarru'u bakin. Saat sahari. Qiyamuka junhul lail. Qiyamuka junhul lail. Qiyamul lail. Ada atau tidak? Saya tidak bisa nangis seperti tadi kamu bilang, Syekh. Itu keadaan yang seperti itu saya belum bisa. Tapi ada qiyamul lail atau tidak? Ya karena saya tidak bisa nangis, tidak bangun malam. Salah. Ayo, istiqamah. Qiyamul lail. Qiyamul lail itu da'bu salihin. Jalan orang yang baik, orang yang saleh. Kamu ikut atau tidak? Enggak. Saya sibuk karena dari pagi-pagi mau berangkat ke kantor, jam 9 baru sampai capek. Terus untuk urusan dunia Masya Allah kamu istiqamah. Tapi untuk urusan akhirat enggak ada. Itu yang kadang-kadang jadi hati kita jadi keras atau tidak terima nasihat, tidak terima mau'idah, tidak ada khusyuk, tidak ada rasa takut dari Allah Ta'ala, karena kita jadikan dunia lebih afdal dari akhirat. Padahal Allah Ta'ala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Al-akhirah khairun minal ula. Al-ula ini dunia. Bal tu'thiruna al-hayata dunya. Tu'thirun ithar, itu jadikan dunia itu lebih afdal, lebih mulia, lebih lebih awal dari akhirat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, wa an tujalisa ahlal khair wal khabari. Ayo duduk sama orang saleh. Ayo saya mau obatin hati saya, silakan. Baca Al-Quran, alhamdulillah mulai, Syekh. Ya, puasa itu atau kosongi, maksudnya jangan makan banyak. Yang pertama jangan makan banyak atau kosongin perutmu.
Yang kedua, tadabbur Al-Quran. Yang ketiga, nangis itu di akhir malam. Yang keempat, qiyamul lail. Yang kelima, duduk sama orang yang saleh. Ini lihat ukuran yang saleh. Jangan duduk sama orang yang kurang istiqamah. Kadang-kadang orang fasik. Kamu bilang ini teman SD, Masya Allah. Saya dari SD kenal sama beliau. Tapi dia jalannya beda sama jalanmu. Ya sedikit demi sedikit ntar kamu ikut. Bisa ikut beliau. Jadi bahaya. Tapi kalau kamu orang yang tidak, bukan ahli istiqamah, bukan ahli zikir, bukan ahli ibadah, kamu duduk sama orang yang kerjaannya seperti itu atau perbuatannya seperti itu, zikir, ibadah, pasti sedikit-sedikit hari ini saya hadir, besok sedikit, tiba-tiba kamu sudah tidak bisa tinggalin hal seperti itu. Itu manfaat dari mujalasat ahlul khair wal khabar. Ini Abdullah bin Mas'ud duduk sama Nabi, suruh baca. Ini faidah, ada dapat faidah atau tidak? Dapat faidah. Apa ini di sini? Hadis sampai di sini. Faltafatu, saya lihat air mata Rasulullah lagi turun. Terus di riwayat lain, hadis sahih juga, Rasulullah bersabda, barang siapa mau baca Al-Quran seperti yang dia turun, Al-Quran maksudnya, ayo ikut bacaan Ibnu Abd, ini Ibnu Mas'ud. Di hadis ini. Hadis ini di sini enggak ada riwayat. Man arada an yaqra al-Quran ghaddan tariyan kama unzil. Barang siapa mau baca Al-Quran seperti yang Al-Quran turun, ikut bacaan Ibnu Mas'ud. Itu kita bisa bilang ini nisyan. Stambel dari siapa? Dari Rasulullah. Ini ahli Al-Quran. Siapa ahli Al-Quran di antara wahai Rasulullah? Ini salah satu Abdullah bin Mas'ud. Ini berkat apa? Berkat duduk sama Nabi, berkat baca sama Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau setiap hari baca, setiap hari murajaah, setiap hari tanya, setiap hari dapat ilmu, setiap hari. Sampai riwayat Abdullah bin Mas'ud termasuk di orang yang paling banyak riwayat hadis. Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ummuna Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ini luar biasa. Itu faedah apa? Faedah duduk sama orang yang salah. Itu di setiap masa, setiap waktu. Bukan ini sahabat, oh ini karena ini sahabat. Enggak. Kamu duduk sama orang salah, lihat waktunya apa. Ngajar, belajar. Dia bilang sama kamu, ayo fulan ikut saya. Ya bismillah Syekh, ikut. Pergi ke mana? Saya mau ke Jakarta. Ada apa? Ada acara kajian. Bismillah, ikut. Setelah keluar, fulan saya mau pergi, fulan ada silaturahmi, dapat pahala. Setelah itu saya ikut. Ini di dalam satu hari hadir berapa majelis kebaikan, itu luar biasa. Itu faedah dari duduk sama orang saleh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Riwayat yang kedua di situ annahu kana yaqul li Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Dzakirna Rabbana fayaqra 'indahu." Sudah Rasulullah pernah suruh Abu Musa al-Asy'ari. Kita kemarin jelasin di pelajaran kemarin, Abu Musa al-Asy'ari orang yang suaranya indah sekali juga. Sampai Rasulullah waktu lewat di malam itu dengar bacaan Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Qais. Kemarin sudah jelas. Kalau Rasulullah pengen dengar, ayo bilang, wahai Abu Musa, dzakirna billah, ingatin kita dengan Allah Ta'ala. Ya baca Al-Quran. Fayaqra' indahu. Sampai Rasulullah bilang stop atau cukup. Wal atharu fi hadha, athar. Coba baca, ayo lanjut. Biar kita, ya masih ada sedikit lagi. Yang mana Syekh? Abu Musa ya Syekh? Sudah, boleh baca biar terjemah, biar mereka paham terjemahnya. Takut saya salah. Oke. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan lainnya dengan sanad-sanad mereka dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, bahwa dia berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, Maaf, ini ingatlah kami. Maaf, Umar bin Khattab, bukan Rasulullah. Umar bin Khattab suruh Abu Musa al-Asy'ari. Kenapa? Ya, kenapa Umar bin Khattab suruh Abu Musa al-Asy'ari? Karena dia dengar waktu Rasulullah puji Abu Musa al-Asy'ari. Fulan ini dapat apa itu yang kemarin kita bilang mizmar. Seperti apa itu kemarin? Ada sebentar. At-Tibyan Mutarjam tadi bilang orang ini telah diberi serulin ya kan, kemarin bilang itu untuk musik ya.
Dan namanya nail. Itu dari Daud alaihi salam, seperti Daud alaihi salam. Berarti sudah Sayyidina Abu Bakar Umar bin Khattab fokus. Wah, ini orang bacaannya bagus karena Rasulullah sudah kemarin bilang seperti itu. Jadi kalau dia mau dengar Al-Quran, bilang sama Abu Musa al-Asy'ari. Bilang apa itu? Coba. Ingatlah kami kepada Tuhan kamu. La ilaha illallah. Dzakirna Rabbana. Fayaqra'u indahu. Terus? Kemudian Abu Musa membaca Al-Quran di dekatnya. Ya, lanjut. Atar-atar berkenaan dengan hal ini sudah dimaklumi. Telah meninggal dunia sejumlah orang soleh dengan sebab membaca Al-Quran oleh orang yang mereka minta untuk membacakannya. Ya, kadang ada beberapa orang yang turun waktu baca Al-Quran, mungkin dia tidak bisa waktu baca, dia sampai dia ada yang meninggal ini di sini bilang. Waqad mata jama'atun minas salihin bisabab qira'at man sa'alu. Bilang sama fulan baca, suaranya bagus sekali, dia bisa meninggal. Takut dari Allah Ta'ala. Kalau ada ayat yang kasih berharapan kita ke depan Allah, di hadapan Allah Ta'ala, mereka sudah senang sampai mati. Ini luar biasa. Ada banyak sahabat, tabi'in yang dia meninggal efek bacaan Al-Quran. Kalau kita lihat di sini kadang-kadang berapa orang yang bacaannya bagus, suaranya bagus, kita kadang-kadang lupa diri sendiri di depan mereka. Lanjut waqad istahabba. Nabila lanjut. Para ulama ya Syekh ya. Para ulama telah menganjurkan agar memulai majelis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghatamkannya dengan bacaan sebagian ayat-ayat Al-Quran oleh pembaca yang bagus suaranya. Betul. Ini lihat bagaimana adabnya. Kita mungkin ada yang bilang, ini bid'ah. Nggak ada. Kenapa? Ini salah. Ini lihat, Imam Nawawi bilang, berapa ulama? Bukan satu. Mereka kasih aturan. Aturan apa? Sebelum baca. Ini mereka mau baca hadis Rasulullah SAW. Mau baca. Nggak ada dari Nabi, nggak ada yang bilang. Rasulullah tidak bilang, kalau mau baca hadisku, ayo baca Al-Quran. Nggak ada dalil. Tapi ini semuanya zikir Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi baca Al-Quran awalnya. Juga baca hadis Nabi, di akhirnya baca Al-Quran. Sudah, itu Alkitab was Sunnah. Silakan. Ini terbuka, masalahnya buka. Cari ridha Allah Ta'ala. Terus? Nabila Kemudian pembaca di tempat-tempat ini hendaklah membaca ayat-ayat yang sesuai dengan majelisnya. Ya, yang sesuai. Kenapa yang sesuai? Itu ada acara nikah. Dia baca ayat yang tentang akhirat. Itu salah. Betul. Acara nikah, baca ayat yang kasih seperti ayat nikah. Tapi lagi acara nikah, dia baca, ada acara nikah, dia baca ayat Al-Qabr, ayat akhirat, itu jangan. Atau kebalik, ada acara wafat, ada yang meninggal, mereka lagi baca Al-Quran, suruh dia baca Al-Quran. Jangan baca ayat-ayat yang suruh nikah atau ayat ini. Mungkin kasih ayat yang tentang surga, biar kita kasih berharap kepada Allah Ta'ala, ini fulan ahli surga, biar kita damai hati tenang, mungkin ini ahli surga juga, bisa sedikit. Tapi kalau dia baca ayat neraka, masukin orang kafir neraka, kita tambah sedih. Ya Allah, mudah-mudahan tuan kita atau teman kita atau yang meninggal ini bukan ahli neraka. Kasih ayat yang surga yang bagus. Harus pilih ayat yang cocok sama acaranya, mungkin bilang. Lanjut Hendaklah dia membaca ayat-ayat yang membangkitkan harapan dan menimbulkan rasa takut. Betul. Mengandung nasihat-nasihat. Menyebabkan zuhud terhadap keduniaan, menimbulkan kesukaan kepada akhirat dan persiapan untuknya, serta pendek angan-angan dan kemuliaan budi pekerti. Ya, itu sesuai waktunya. Sekarang mereka lagi acara Isra Mi'raj. Acara Isra Mi'raj itu baca apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Ini cerita Isra Mi'raj.
Ini acara seperti kita bilang sekarang besok lusa ada acara Badar. Karena Bram Badr di hari 17 Ramadan. Ayo baca ayat Al-Quran yang kasih cerita Badr. Yauma Badrin id antum adillah. Ada di Al-Quran. Pilih ayat seperti ceritanya yang kita lagi ada acara mau zikir kepada Allah Ta'ala. Ayo baca tentang khauf, takut, rasa takut. Biar kita maju, biar kita ingat Allah Ta'ala. Wallahu alam. Ini kajian atau fasal hari ini. Kecil tapi luas. Belum bisa selesai. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-Quran. رزقنا وإياكم فهمه وحفظه وتلاوته على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.